Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Masdillah, biasa dipanggil Mas. Di sini saya NIM akhir 127 bermaksud untuk melengkapi tugas UTS praktikum basis data, di mana pada kali ini tugas dari basis data, praktikum basis data, yaitu membuat rancangan dari model IR dengan menentukan entitas, atribut, key, dan kardinalitas, kemudian mengimplementasikan rancangan tersebut dalam bentuk CDM dan PDM. Baik, di sini saya sudah menyediakan model data IR, di mana dalam alur yang diberikan, deskripsi masalah yang diberikan, yaitu terdapat sebuah swalayan, di mana swalayan tersebut menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti mulai dari beras, gula, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa entitas. Yang pertama ada entitas data supplier. Kemudian ada dengan atribut di data supplier itu ada nama, ada ID supplier sebagai primary key, kunci. Kemudian ada nama, di mana nama ini juga mempunyai atribut di dalam atribut seperti itu. Mempunyai nama perusahaan, kemudian ada nama pegawai. Alamat merupakan juga atribut dari data supplier. Kemudian nomor telepon. Kemudian ada entitas data barang dengan atribut ID barang, nama barang, tanggal masuk, kemudian stok barang. Kemudian juga ada konsumen dengan atribut ID konsumen, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian di sini juga di dalam konsumen itu mempunyai istilahnya subclass, yaitu sebagai generalisasi, dan di mana terdapat generalisasi dan spesialisasi, yang mana di sini ada dua entitas, ada anggota dan non anggota, di mana ketika terdapat anggota di dalam transaksi nanti akan memberikan diskon sebanyak 5% kepada anggota tersebut. Ada ID anggota dan diskon, kemudian nomor KTP. Selanjutnya ada entitas pegawai dengan atribut ID pegawai, nomor telepon, alamat, dan nama pegawai. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada entitas transaksi, di mana ketika semua proses sudah selesai dilakukan, maka di akhir itu akan ada yang namanya transaksi, untuk kemudian menyimpan data, mengetahui pengeluaran barang, stok barang yang ada di swalayan tersebut, dan data-data yang lain. Di sini ada atribut ID transaksi, nama barang, tanggal transaksi, jumlah, total harga, kemudian status. Kalau statusnya sebagai anggota, maka dia mendapatkan 5% diskon. Kalau tidak, maka akan dikenakan total harga secara normal. Ini kemudian kita lanjut kepada kardinalitasnya. Dari data supplier di sini ada yang namanya kardinalitas, di mana dari data supplier ke data barang ini menggunakan one to many. Kemudian
di bagian data barang ke konsumen ini one to many, kemudian juga dari pegawai ke konsumen itu one to many, dari pegawai ke transaksi itu one to many, dari transaksi ke data barang itu juga one to many. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke CDM-nya. Di sini saya sudah merancang sebuah CDM di mana mengimplementasikan dari model data IR yang tadi. Di sini ada data supplier dengan atribut-atribut yang tadi, dilengkapi dengan kemudian tipe data dari setiap atribut itu sendiri. Mulai dari ID supplier dengan tipe data integer, kemudian nama perusahaan variabel karakter dengan panjang batas maksimal itu 25, terus seperti itu dengan atribut-atribut yang lain. Di sini juga ada konsumen, ada pegawai, anggota, non anggota, data barang, transaksi, dilengkapi dengan kardinalitas dari masing-masing entitas kolom. Dari data supplier ke data barang itu one to many, terus dari konsumen ke non anggota itu one to one, konsumen ke anggota itu one to one. Bisa dilihat di sini yaitu dengan atribut-atribut yang sudah dimasukkan dan juga kardinalitasnya sudah lengkap dan sudah komplit menurut saya. Dan selanjutnya yaitu untuk kemudian mengimplementasikan ke PDM, itu bisa kita kemudian pencet di tools, kemudian pilih generate physical data model PDM. Kebetulan tadi saya sudah menyimpan di bagian sini, saya memberikan nama PDM UTS seperti itu. Ini sudah tersimpan, kita lihat di bagian sini. Nah, di bagian PDM ini merupakan sebuah program yang bisa dikatakan sudah fix, sudah benar-benar fix dari proses editing CDM yang tadi. Jadi ketika sudah masuk ke PDM, ini merupakan sudah akhir dan tidak bisa diedit-edit di bagian sini lagi. Kemudian di sini sudah diperjelas di PDM-nya, di mana saya akan memberikan sebuah definisi dari CDM dan PDM itu sendiri, apa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama itu ada CDM, yaitu konseptual data model, merupakan pemodelan yang dibuat berdasarkan objek-objek dasar dan hubungan antara objek-objek tersebut yang tidak bergantung pada software atau pertimbangan model struktur data serta dapat dikonversikan ke bentuk PDM. Kemudian sedangkan PDM, physical data model, merupakan representasi fisik dari suatu database yang akan dibuat. PDM dapat dihasilkan melalui CDM yang sudah valid. Seperti itu kira-kira kesimpulan dari CDM dan PDM. Di sini juga terdapat keterangan bahwasanya siapa yang akan menjadi PK atau primary key dan foreign key-nya. Di sini di data supplier, primary key-nya merupakan ID supplier dengan tipe data integer, yang juga di sini ada konsumen, ID konsumen sebagai primary key, dan di sini juga menarik dari ID barang, di mana
foreign key pertama, kemudian juga foreign ketiga. Di sini ada ID anggota, kemudian ada non KTP primary key dari KTP non anggota. Kemudian juga ada pegawai dengan primary key ID pegawai, kemudian juga foreign key-nya dari ID konsumen. Terakhir yaitu dari transaksi, primary key ID transaksi, foreign key kedua ID barang, foreign key pertama yaitu ID konsumen, kemudian FK 3-nya yaitu ID pegawai. Jadi kesimpulan dari database yang sudah saya buat di sini, analoginya ada sebuah swalayan yang di dalamnya itu terdapat barang-barang yang disediakan. Di dalam juga saya mendata mulai dari pegawainya, kemudian anggota yang terdaftar di dalam swalayan itu, kemudian juga barang-barang yang ditransaksi atau barang-barang yang sudah keluar yang dibeli oleh konsumen dengan beberapa data-data yang saya akan tarik di sana, seperti jenis barangnya apa, kemudian tanggal berapa itu barang keluar, kemudian total harganya berapa, status dari konsumen yang membeli itu sebagai apa. Jadi nanti ada kejelasan di sana sehingga swalayan itu data-datanya terjaga, pengeluarannya juga terpantau. Namun mungkin ada beberapa kekurangan yang tidak bisa saya jangkau di sini, dan itu juga termasuk kekurangan ilmu dari saya yang dapat selama di bangku perkuliahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, itu murni dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.